Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tidak lama setelah melangkah maju, Long Hao Shen tiba-tiba berhenti di jalurnya sambil melepas jubah luarnya, dan mengungkapkan Golden Foundation Armor-nya. Sebuah suara parau pun terdengar. "Salam, Yang Mulia Golden Foundation Knight. Bolehkah aku bertanya untuk apa kamu datang?" tanya seseorang. Dalam kabut cahaya, siluet tinggi bisa terlihat sedang bergerak maju. Tetua ini tidak ada lengan dan mata di bagian sebelah kirinya. Itu adalah salah satu tetua yang menjaga Gunung Saint Knights. "Salam hormat, aku di sini untuk memilih tunggangan. Kepala aliansi memberi aku otorisasi," jawab Long Hao Shen. Long Hao Shen sangat hormat terhadap tetua ini. Dia memberikan penghormatan saat dia melangkah maju, dan kemudian berhenti di depannya. Karena merasakan kehadiran tetua ini, karena dia sebelumnya telah mengungkapkan Golden Foundation Armor-nya. Tetua itu cukup kagum dengan mendengar timbre muda dari suara Long Hao Shen. Itu adalah Golden Foundation Armor dari tingkat epik, tetapi suara yang berasal dari itu sepertinya sangat tidak memadai. Dekrit kesatria yang terdengar muda ini untuk menunjukkan padanya, bahwa dekrit kesatria ini tidak mungkin dipalsukan. Itu memiliki teks kode yang kompleks di dalamnya dan eksklusif, yang hanya dimiliki kuil kesatria. Dengan sangat cepat, kesatria tua itu mengembalikan dekrit itu. Kesatria tua yang memandang dengan hormat ke Long Hao Shen menunjukkan kegelisahan, dan membuat Long Hao Shen melanjutkan dengan tergesa-gesa, "Tetua, nama aku Long Hao Shen, panggil saja nama aku dengan itu." "Tidak perlu begitu formal," ucap Long Hao Shen. "Hah, Long Hao Shen." Setelah mendengar kata-kata ini, tetua itu sangat terkejut, dan kemudian menggeser posturnya untuk menatapnya. "Jadi, kamu sebenarnya Long Hao Shen?" tanya tetua penjaga. Saat itu dia menyadari, betapa terkenal namanya di aliansi kuil. Tetapi karena hal-hal yang sudah dikatakan tidak dapat diambil kembali, dia hanya mengangguk sebagai tanggapan. Tetua menyatakan setelah jeda singkat dengan suara yang bermartabat, "Jangan mengungkapkan nama kamu lagi di masa depan. Bahkan jika ini adalah gunung suci kita, kamu terlalu bodoh," ucap tetua penjaga. Ya, Long Hao Shen juga menyadari kesalahannya sendiri. Jika identitasnya bocor, hal-hal akan benar-benar menyusahkan. Siapa yang tahu jika mata-mata iblis ada di dekatnya? "Ikutlah bersamaku. Golden Foundation Armormu adalah yang ke-12, jadi aku akan memanggilmu Kesatria Emas ke-12, ucap tetua penjaga. Ya, Long Hao Shen setuju dan mengikuti tetua itu ke gunung. "Ini seharusnya bukan pertama kalinya kamu datang ke sini, jadi aku akan membiarkan kamu memilih jalanmu sendiri. Apakah kamu membutuhkan ubin untuk mendeteksi tingkat binatang buas ajaib?" tanya si tetua penjaga. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia tidak akan bisa menentukan tingkat binatang ajaib pada tingkat budidayanya. "Kalau begitu, berhati-hatilah," ucap tetua penjaga itu sambil berhenti berjalan, dan menunjukkan arah tertentu pada Long Hao Shen untuk mengambilnya. "Terima kasih tetua," ucap Long Hao Shen. Datang ke sini untuk kedua kalinya, memberinya kesan yang sangat berbeda dari yang pertama kalinya. Dia merasakan pada kedatangannya kali ini, bahwa lingkungan tampaknya sangat terbatas. Dan semua pembatasan ini disembunyikan dengan sangat baik, sampai-sampai hanya sebagian saja yang dapat dideteksi, bahkan pada tingkat kekuatan mentalnya. Dengan kata lain, mengambil jalan yang salah akan sangat mungkin menyebabkan pemicu pembatasan ini. Tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh pembatasan ini cukup sulit untuk ditentukan. Berjalan maju sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh tetua, adegan baru dengan sangat cepat muncul dalam pandangan Long Hao Shen. Di bawah semburan sinar matahari yang cerah, indah, dan hangat, dengan cepat muncul gambar-gambar pohon yang berantakan disertai dengan vegetasi yang berbau harum, dan memberikan daerah itu perasaan yang sangat menyegarkan. Bernafas dalam-dalam, Long Hao Shen merasa sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Esensi cahaya yang kaya di sini telah membuatnya merasa seperti ikan di laut. Dan Golden Foundation Armor-nya terisi sejak lama, tetapi permukaan emasnya yang gelap membawa jejak kilau emas dan kilau berwarna oranye yang mempesona. Baik dalam hal budidaya atau pertempuran, kekuatan besar yang diselaraskan dengan cahaya akan mendapatkan manfaat dari dorongan besar di tempat ini.
Kali ini, dia tidak perlu naik ke atas gunung untuk membedakan arah. Mengandalkan persepsinya yang hebat, Long Hao Shen dengan mudah menemukan jalannya ke bagian tengah yang dalam dari gunung suci para kesatria. Dengan kilatan cahaya keemasan, 4 sayap keluar seolah-olah menembus armor fondasi emas. Menyebar dari punggungnya, sayap-sayap ini juga dilindungi oleh Golden Foundation Armor berwarna emas gelap. Saat sosoknya melintas, Long Hao Shen menembus langit, dan secara mengejutkan ia menemukan, bahwa di bawah dorongan dari bajunya, sayap spiritualnya meningkatkan kecepatannya setidaknya 30%. Tampaknya hanya perlu beberapa kepakan sayapnya saja untuk mencapai puncak gunung pertama. Kemudian dia membentangkan sayapnya dan mulai meluncur jauh ke dalam. Wush! Setiap kali Long Hao Shen berakselerasi, itu terdengar seperti udara di sekitarnya merobek. Samar-samar, tubuhnya mulai menghasilkan penghalang emas di sekitarnya. Ini bukan kemampuan yang dia gunakan atas inisiatifnya sendiri, tetapi kondensasi dari esensi cahaya yang dia serap tanpa henti. Long Hao Shen memiliki tujuan yang sangat jelas untuk perjalanan ke Gunung Suci para kesatria ini. Dia sudah lama memilih jenis binatang ajaib yang akan menjadi temannya. Meskipun dia benar-benar ingin terus bertarung bersama Hao Yue, keberadaan yang terakhir sangatlah sensitif. Hanya pada saat-saat genting seperti menghancurkan pilar Dewa Iblis sajalah dia bisa diizinkan keluar. Selama 1,5 tahun terakhir berkultivasi, Long Hao Shen dapat merasakan melalui koneksi pembuluh darah mereka, bahwa kekuatan Hao Yue juga berkembang dengan baik. Tapi Hao Yue tampaknya sedang menekan sesuatu, dan melalui proses menyimpan kekuatan, jadi, Long Hao Shen tidak tahu betul apa tingkat kultivasinya pada saat ini. Gunung Suci para kesatria sangatlah luas, dan bahkan dengan kecepatan Long Hao Shen, dia membutuhkan waktu setengah jam untuk mendekati pusat gunung. Setelah itu, dia berhenti melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam gunung, karena dia tahu bahwa itu adalah wilayah dari binatang buas peringkat 10 yang bukan targetnya saat ini. Membentangkan keempat sayapnya, tubuhnya tetap mengambang di udara. Long Hao Shen menutup matanya dan fokus pada sekitarnya, lalu menempatkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya di ruang di antara alisnya. Samar-samar orang bisa melihat beberapa riak transparan terbentuk di daerah sekitar kepalanya. Ini adalah gelombang kekuatan mental murni. Hanya karena kapasitas mental Long Hao Shen jauh melebihi orang biasa, sehingga dia bisa menggunakan metode penyelidikan seperti itu. Setelah semua, itu bukan seolah-olah dia adalah kekuatan besar dari atribut mental. Saat memeriksa daerah itu, Long Hao Shen melanjutkan penerbangannya, dan menuju ke samping lalu bergerak sambil menjaga jarak yang sama dari pusat Gunung Suci para kesatria. Kali ini kecepatan terbangnya menjadi jauh lebih lambat. Butuh sekitar setengah jam lagi untuk akhirnya menemukan targetnya, dan mengeluarkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Api keemasan mulai menyembur keluar dari punggungnya saat keempat sayapnya mengepak dengan kekuatan penuh, dan menyebabkannya menembak ke depan dengan kecepatan penuh seperti peluru. Wush! Setelah Long Hao Shen berjalan melalui pohon-pohon tinggi dan akhirnya mendarat di tanah, sumber air masuk ke pandangannya. Saat ini, puluhan binatang ajaib elemen cahaya sedang minum air ini, dan menunjukkan beberapa kewaspadaan terhadap Long Hao Shen. Esensi cahaya lembut dan murni dirilis di sekitar Long Hao Shen. Dia tidak terus berjalan maju, tetapi berhenti di sini di jalurnya. Armornya juga menghilang dan mengungkapkan penampilan aslinya. Long Hao Shen memulihkan Golden Foundation Armornya dan berdiri tak bergerak, lalu menatap hangat pada binatang ajaib di depannya. Perlahan-lahan mereka mulai merasakan fluktuasi cahaya yang mengelilingi tubuhnya, dan ekspresi kewaspadaan mereka menghilang secara bertahap. Kemudian, mereka mulai terlihat kagum dan ramah. Yang pertama keluar adalah binatang ajaib seukuran tikus, yang melompat dan naik di bahunya. Long Hao Shen tersenyum melihat itu, dan dengan lembut membelai tikus kecil ini. Binatang ajaib lainnya akhirnya santai setelah melihat tampilan riang tikus kecil itu, dan perlahan-lahan mendekati Long Hao Shen. Tapi orang bisa melihatnya bahwa ketika mereka mendekati Long Hao Shen, mereka tampak menunjukkan apresiasi yang lebih besar dan lebih besar untuknya. Ini wajar saja, Long Hao Shen adalah Sion of Light, yang merupakan dewa pilihan. Kemurnian dari esensi cahaya yang dilepaskannya jauh melebihi dari Gunung Suci para kesatria, dan lebih jauh lagi, karena warisannya sebagai dewa pilihan, Long Hao Shen memiliki daya tarik yang kuat untuk binatang ajaib elemen cahaya.
Bagaimana mungkin mereka bisa menunjukkan rasa permusuhan terhadapnya? Tempat ini sudah jauh di dalam gunung suci para kesatria. Binatang buas ajaib ini memiliki ukuran dan jenis yang berbeda, tetapi yang paling rendah dalam budidayanya adalah di peringkat ke-6, yang sesuai dengan tingkat ke-5 manusia. Dan semakin tinggi peringkat mereka, maka akan semakin cerdaslah mereka. Apakah kamu tahu tentang teman lamaku? Aku sedang mencarinya, tanya Long Hao Shen. Long Hao Shen bertanya binatang buas ini dengan suara rendah, dan segera, seekor burung berwarna emas mengangguk dan mendekatinya, menggosokkan mulutnya pada tubuh Long Hao Shen sebelum membentangkan sayapnya, dan menuju ke arah tertentu arah. Alasan mengapa Long Hao Shen memilih tempat ini adalah, karena itu adalah sumber air. Setiap binatang ajaib perlu minum, jadi kemungkinan besar bertemu hewan yang telah bertemu dengan binatang ajaib yang ia cari jauh lebih tinggi. Tapi dia tidak berharap, bahwa aura unsur cahaya yang sangat murni akan menarik begitu banyak binatang ajaib. Burung itu sudah memberinya bantuan, jadi dia hanya duduk di sini dan menunggu, tidak dalam keadaan meditasi, tetapi tidak menutupi auranya juga. Binatang buas ajaib ini secara alami tidak punya alasan untuk pergi, dan hanya berkumpul di sisi Long Hao Shen dengan penuh kegembiraan dan kenikmatan. Bahkan binatang buas yang bermusuhan, bisa sangat tenang pada saat itu. Tidak ada yang mau mengganggu suasana tenang ini. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan terdengar sebuah suara, kemudian bayangan hitam datang dengan kecepatan tinggi. Mata Long Hao Shen menyala dengan senang hati. Dia benar-benar datang. Long Hao Shen melihat sekelompok unicorn, dan masing-masing seputih salju dari surai emas dan tanduk emas yang berbentuk spiral yang menonjol dari kepalanya. Setiap unicorn memiliki sepasang sayap besar, putih, dan bersih, dengan ujungnya yang bersinar keemasan. Di tengah-tengah perjalanan mereka, samar-samar orang bisa melihat lingkaran cahaya emas mengikuti di bawah mereka. Di antara jajaran Starlight Unicorn ini, yang sangat tinggi terbang di depan, mencapai ketinggian 6 hingga 7 meter, dengan panjang lebih dari setengah meter. Sepasang sayapnya penuh dengan kecemerlangan, hanya saja, sorot matanya tampak sangat terkejut. Itu benar, tujuan Long Hao Shen saat ini adalah Starlight Unicorn, yang dikenal sebagai mitra tingkat tertinggi bagi para kesatria. Halo temanku, apakah kamu masih ingat aku? Tanya Long Hao Shen. Long Hao Shen mendekati Starlight Unicorn King, yang merupakan pemimpin kelompok unicorn dengan langkah cepat. Ketika Starlight Unicorn King melihatnya dengan jelas, layar cahaya keemasan segera mengelilingi mereka. Long Hao Shen tidak berusaha menghindarinya, dan membiarkan cahaya keemasan merangkulnya. Suara Starlight Unicorn dapat didengar dalam benaknya. Jadi, itu sebenarnya kamu, bangsawan Sion of Light. Senang sekali bisa bertemu kamu lagi. Tapi aku benar-benar tidak menyangka, kamu menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Dan aura suci kamu tampaknya telah menjadi lebih murni daripada di masa lalu, ucap Unicorn. The Starlight Unicorn tampak sangat akrab dengan Long Hao Shen. Jika seseorang bisa mengatakan, bahwa terakhir kali mereka bertemu, ia hanya mengakui bakat bawaan Long Hao Shen, tapi kali ini, ia menyetujui segala sesuatu tentang Hao Shen, sambil berkata dia melangkah maju, dan menundukkan kepalanya, kemudian dia menggosokkannya ke tangan Long Hao Shen. Membelai surai emas di lehernya, Long Hao Shen menyatakan, "Teman lama, hari ini aku datang mencarimu," ucap Long Hao Shen. Mencari aku? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada kamu? Tanya Starlight Unicorn sambil mengangkat kepalanya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Long Hao Shen menjawab, "Aku harap kamu akan meninggalkan gunung ini dengan aku, dan mau membantu aku," ucap Long Hao Shen. Cahaya suci yang keluar dari Starlight Unicorn King menjadi lebih kuat, dan dengan cepat matanya menjadi lebih gelap. "Noble Sion of Light, yang dipilih dewa, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tungganganmu. Dan lebih jauh lagi, kamu sepertinya sudah memiliki tungganganmu sendiri," balas Starlight Unicorn. Long Hao Shen mengangguk, "Itu benar, aku sudah memiliki mitra kontrak. Tapi untuk beberapa alasan tertentu, dia sementara ini tidak bisa bertarung di sampingku. Iblis datang untuk menyerang kami, dan sudah melancarkan perang suci melawan kami. Kita tidak boleh dengan mereka. Jika kita melakukannya, seluruh benua akan berada dalam situasi yang mengerikan. Sebagai seorang kesatria, aku harus melawan iblis, dan itulah sebabnya aku membutuhkan bantuan kamu.
Aku tidak perlu mengikat kamu dengan kontrak, dan hanya berharap bahwa kamu bisa menjadi teman komandan aku dan bertarung di sisi aku, ucap Long Hao Shen menjelaskan. Starlight Unicorn King terkaget, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu sebelum bertanya. Mengapa kamu memilihku? Di Gunung Suci ini, ada banyak binatang ajaib unsur cahaya yang jauh lebih kuat dari aku. Sebagai dewa yang dipilih, aku percaya bahwa tidak ada binatang ajaib di sini yang akan menolak undangan kamu, karena dengan bersamamu, kamu akan sangat membantu kultivasi kita, balas Starlight Unicorn. Long Hao Shen menunjukkan senyum tipis dan berkata, itu karena sejauh yang aku tahu, kamu adalah binatang dengan atribut cahaya yang paling murni. Dan hanya kamu yang memiliki hati yang sempurna. Yang aku butuhkan adalah kawan yang dapat bekerja dengan baik dengan aku daripada kawan yang kuat. Aku percaya, kamu harusnya memahami ini, ucap Long Hao Shen. Terlebih lagi, meskipun kamu saat ini hanya binatang ajaib dari peringkat ke-9, yang setara dengan tingkat ke-8 bagi kita para manusia. Aku percaya, bahwa setelah melalui pertempuran terus-menerus, kultivasi kamu akan naik dan maju menjadi Divine Unicorn sangatlah mungkin, ucap Long Hao Shen. Mendengar dia mengatakan itu, mata Starlight Unicorn menyala. Mengangguk ringan padanya, dia segera mengerti kebaikan yang Hao Shen lakukan untuknya. Sebagai manusia yang telah mendapatkan berkah dari Dewi Cahaya, jika dia tinggal di sisinya untuk waktu yang lama, sangat mungkin bahwa batas pada bakat bawaan Starlight Unicorn King akan diatasi, dan meningkatkan kemungkinan itu menjadi Divine Unicorn. Di antara semua unicorn ilahi yang dikenal, hampir setiap orang telah mengalami keadaan yang menguntungkan. Berjuang bersama Sion of Light adalah sesuatu yang secara alami bersedia dilakukan oleh Starlight Unicorn King. Long Hao Shen saat ini adalah manusia pilihan dewa secara penuh, dengan status yang bahkan lebih besar daripada yang dia miliki sebelumnya sebagai Sion of Light. Pada saat Starlight Unicorn King telah menolak Long Hao Shen, itu karena Sion of Light akan datang untuk menarik musuh yang terlalu kuat, tetapi Long Hao Shen saat ini jelas memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Dimengerti, aku bersedia menjadi kawanmu, ucap Starlight Unicorn King sambil menundukkan kepalanya, dan menyuguhkan tanduknya di depan Long Hao Shen. Masalahnya bahkan berjalan lebih lancar dari yang diperkirakan Long Hao Shen. Dia tahu faktanya, bahwa Starlight Unicorn King memberikan kode padanya untuk hewan tungfangan, berarti dia mengakui kesetiaan kepada Hao Shen. Membelai ringan tanduknya yang sangat hangat dan sensitif, Long Hao Shen memegang kepalanya saat berkata, terima kasih teman, aku yakin kamu tidak akan menyesal. Mari kita menghapus kegelapan bersama. Jika di masa depan ada sesuatu yang kamu butuhkan dengan bantuan aku akan melakukan yang terbaik untuk memberikan bantuan, ucap Long Hao Shen. The Starlight Unicorn menggelengkan kepalanya. Aku hanya berharap kamu dapat memaafkan penolakan asli aku, balas Starlight Unicorn King. Long Hao Shen hanya menunjukkan senyum. Ini bukan apa-apa. Saat itu, aku, bagaimanapun, masih terlalu lemah, dan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai partnermu, ucap Long Hao Shen. Starlight Unicorn King meliriknya dengan bersyukur. Hatimu terbuat dari emas. Terima kasih atas pengampunanmu, ucap Starlight Unicorn King. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mengeluarkan beberapa teriakan terhadap sesama Starlight Unicorn. Unicorn Starlight ini, yang enggan berpisah dengan raja mereka, segera berkumpul di tengah lingkaran yang mereka bentuk. Long Hao Shen pindah kembali ke samping. Dia tahu, bahwa Starlight Unicorn King mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya. Perjalanan ke Gunung Sein Knights ini berjalan sangat lancar. Long Hao Shen menyukai Raja Starlight Unicorn ini sejak pertama kali mereka bertemu. Dia benar-benar tidak membenci Starlight Unicorn King ini karena penolakan awalnya, dan sekarang dia bertemu dengannya untuk kedua kalinya. Long Hao Shen memiliki perasaan yang jelas tentang kompatibilitas di antara mereka berdua. Bahkan, Starlight Unicorn King ini bisa dikatakan paling dekat dengan menjadi Starlight Divine Beast di antara binatang ajaib. Adapun Divine Unicorn, mereka adalah bentuk evolusi dari Unicorn Starlight. Dalam catatan manusia, tidak ada banyak unicorn ilahi. Long Hao Shen bahkan bertanya-tanya, apakah Divine Unicorn bisa menjadi semacam Starlight Divine Beast. Dengan keengganan yang ekstrim, Starlight Divine Beast King selesai mengucapkan selamat tinggal kepada klannya, dan kembali ke sisi Long Hao Shen. Temanku, jika kamu ingin klan kamu mendapatkan kebebasan mereka, mungkin aku bisa memberikan bantuan, ucap Long Hao Shen.
Long Hao Shen tahu, bahwa banyak binatang ajaib yang terbatas pada pegunungan suci Knights ini, dan tanpa dituntun oleh manusia, mereka akan menjadi tidak dapat meninggalkan tempat ini. Starlight Unicorn King menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kami sebenarnya tidak mau meninggalkan tempat ini. Di sini, kerabat kita mendapatkan pertumbuhan yang dipercepat, karena ini adalah tempat yang hanya untuk binatang ajaib elemen cahaya seperti kita. Dalam beberapa hal, ini adalah tanah suci kami. Jadi, adakah alasan mengapa kita ingin pergi? Ini bukan hanya kasus untuk komunitas Starlight Unicorn kami saja, bahkan komunitas lain sebagian besar berbagi pemikiran ini. Kuil Kesatria tidak banyak mengganggu kami, dan pada saat kamu datang mencari tunggangan, itu juga merupakan pilihan di pihak kami. Jika kita tidak mau, Kuil Kesatria tidak akan pernah mencoba untuk memaksa kita. Inilah mengapa hubungan kami selalu begitu harmonis, ucap Starlight Unicorn King. Mendengar semua yang dia katakan, Long Hao Shen merasa kekhawatirannya menjadi lega. Setidaknya, Kuil Kesatria tidak mengecewakannya. Kita sudah bisa pergi, bangsawan yang dipilih dewa, ucap Starlight Unicorn King. Long Hao Shen dengan lembut membelai kepala Starlight Unicorn dan berkata, kami adalah teman, tidak perlu begitu formal. Panggil saja aku Hao Shen, oke, dan aku akan memanggil kamu Star King. Bagaimana dengan itu? Ucap Long Hao Shen. Starlight Unicorn mengangguk dengan hangat, dan sayap di punggungnya menghilang. Long Hao Shen tidak segera naik unicorn itu, tetapi memakai Gold Essence Foundation Armor sebelum bergerak cepat ke belakang Starlight Unicorn King. Mereka berdua sangat terkejut ketika mengetahui, bahwa ketika Long Hao Shen duduk di atas Starlight Unicorn King, Gold Essence Foundation Armor merasa seolah-olah mencair di sekitar mereka. Tanpa diduga, Starlight Unicorn King dimasukkan dalam fenomena tersebut, dan di sekelilingnya muncul lapisan emas gelap. Hanya saja, lapisan emas gelap di sekitar Star King jauh lebih lemah daripada untuk Long Hao Shen. Namun demikian, Star King bisa mendapatkan beberapa manfaat dari baju besi itu, memberikan harmonisasi sempurna antara budidaya Star King dan budidaya Long Hao Shen. Perasaan ini sulit untuk digambarkan, seolah-olah mereka berdua telah dijadikan satu. Starlight Unicorn lainnya melihat perubahan pada Star King, dan tidak bisa membantu, tetapi berlutut di depan adegan itu dengan penuh penghormatan. Starlight Unicorn biasanya memiliki tubuh yang serba putih, dengan hanya mata, tanduk, dan surainya yang berwarna emas. Tetapi jika mereka terbangun menjadi Divine Unicorn, seluruh tubuh mereka akan berubah menjadi emas. Dan Star King saat ini memiliki beberapa bantalan dari Unicorn ilahi. Binatang buas ajaib lainnya menjadi iri karena melihat perubahan pada Star King. Seperti yang dia katakan sebelumnya, di Gunung Saint Knight ini, tidak ada binatang ajaib yang akan menolak undangan dari dewa pilihan. Dengan kilatan emas, Star King mengepakkan sayap di punggungnya untuk membawa Long Hao Shen melonjak, dan terbang ke arah dari mana Long Hao Shen datang. Kecepatan terbang Star King sangat cepat, dan mungkin sebanding dengan penerbangan kecepatan penuh Long Hao Shen atau bahkan lebih cepat lagi. Penerbangannya juga sangat stabil, selama Long Hao Shen tidak merasa diterpa udara. Di tubuh Star King terdapat lapisan energi spiritual lembut menggelembung ke arah Long Hao Shen, yang menemukan keheranannya bahwa setelah energi spiritualnya bergabung dengan Star King, itu tidak hanya akan bercampur dengan kekuatan penuh, tetapi juga, jenis energi spiritual yang menyatu ini akan segera berada di negara bagian spiritual Highland. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.